Maaf, motong sebentar. Untuk teman-teman yang masih kesulitan buat trading plan, masih belum paham cara membuat trading plan seperti apa, kami bagikan cara membuat trading plan itu ada di Pipzilla Systema. Di ebook ini, teman-teman bisa belajar mengcopy paste trading plan yang kami buat selama beberapa tahun terakhir. Ebook ini kami bagikan secara gratis tentunya. Untuk mendownload, cek linknya di deskripsi. Sampai jumpa lagi. Nah, jadi yang pertama, kita lihat dulu single candlestick pattern. Ya, satu candle ini bisa menentukan arah gitu. Agak aneh ya. Tapi itulah kenyataannya. Ya, kita bisa dengan satu candlestick ini kita bisa kira-kira dia akan ke sini gitu loh. Bisa nggak? Bisa banget. Gitu. Ya, yang pertama ini adalah Marubozu. Ya, Marubozu. Jadi sebenarnya candlestick itu dibuat oleh orang Jepang sebenarnya. Jadi kalau mau cerita tentang historisnya seperti ini. Jadi historisnya adalah sebelum dia membuat ini, dia itu orang yang berada di pasar. Jadi dia melihat pergerakan harga di pasar beneran nih, pasar ikan gitu. Jadi di sana dia selalu mencatat setiap hari. Hari ini open sama close-nya berapa, tertinggi sama terendah berapa. Itu dia selalu catat. Akhirnya dia mendapatkan pola-pola ini gitu. Ya. Nah, ini White Marubozu bullish, jadi ini kita bisa bilang sebagai candle yang sangat kuat ya, sangat kuat gitu. Jadi candle ini sangat kuat sehingga kalau setelah ini biasanya akan lanjut. Begitu. Biasanya setelah candle ini dia akan lanjut naik. Ya, untuk White Marubozu atau yang bullish. Begitu. Nah, kemudian untuk yang Black Marubozu atau bearish, jadi close-nya di bawah, open-nya di atas. Ya, jadi perbedaannya di sana doang. Jadi di sini di sini open, di sini close. Kalau di Marubozu yang bullish, tapi kalau yang Marubozu bearish, ya ini namanya doang ya Marubozu ya, namanya doang. Tapi bentuknya ada seperti ini. High-nya di close. Ya, high-nya di close, low-nya di open. Kalau untuk bullish, ya, jadi mepet banget. Kadang mepet, tapi jarang banget mepet. Biasanya ada sedikit perbedaan. Nah, kemudian ya ini menunjukkan dia bullish besar. Ya, jadi dia akan lanjut biasanya. Kemudian di sini perbedaannya adalah dia open di sini, close di sini. Begitu. Ya, ini menunjukkan bearish yang sangat parah begitu. Ya. Nah, makanya ini cukup penting gitu. Kalau teman-teman ketemu pola ini, most likely next candle akan seperti ini juga, naik juga atau turun juga begitu. Jadi ini cukup penting lah. Kalau kelihatan ada Marubozu nih, pasti naik. Ya. Candle berikutnya pasti naik, walaupun mungkin nggak setinggi yang sebelumnya ya, tapi tetap naik gitu loh. Atau bakalan ikut turun lagi ya, tapi walaupun nggak sebesar ini juga ya, bisa seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ya, single candlestick pattern ya, long bullish candle, long bearish candle, mirip dengan Marubozu. Ini yang biasa ada di chart ya, biasa ada di chart seperti ini. Dia pasti ada high, low-nya seperti yang biasa. Jadi di sini high, di sini low, sama ya, high, low. Bedanya di open dan close. Open, close. Open, close. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat. Boleh, ini gampang banget. Jadi kekuatannya dari yang sebelumnya dan yang ini, yang mana lebih kuat gitu ya? Yang sebelumnya. Pasti yang sebelumnya. Kenapa? Karena yang sebelumnya itu sampai titik darah penghabisan waktunya, sampai time frame-nya, sampai waktu candle-nya habis, itu dia mepet gitu. Jadi seakan-akan dia tekanannya gede banget. Begitu. Jadi lebih kuat yang mana? Marubozu lebih kuat. Itu cuma nama. Ya, karena
terlalu banyak pattern di dunia ini yang kita bisa lihat. Tapi kalau itu agak spesial gitu, sangat jarang terjadi. Nah ini buntut. Oke, ini buntutnya tentunya waktu high dan low ya. High dan low ya. Jadi kita bisa tahu hari ini high-nya berapa, low-nya berapa gitu. Jadi ketika kamu TP-nya di daerah sini, kamu udah tahu high-nya, oh high-nya di sini, harusnya kena TP dong. Nah itu juga salah satu fungsinya. Begitu. Ya, kadang juga saya kalau pakai ini pakai konfirmasi. Bisa juga. Ya. Nah, jadi ini cukup gampang ya. Sangat gampang sekali. Karena perbedaannya cuma itu. Tapi ini menunjukkan pola yang bullish juga gitu. Jadi ini juga setelahnya, candle setelah ini seharusnya juga naik. Biasanya seperti itu. Ya, biasanya seperti itu. Kita bisa bilang 80%. Setelah ini pasti hijau. Begitu. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ada ini spinning tops ya. Ini menunjukkan dia marketnya itu agak ragu-ragu. Ya, ragu-ragu. Tapi bisa juga menunjukkan dia bullish walaupun weak ya. Ini lihat, kita bisa lihat badinya kecil nih. Jadi perbedaan sama yang sebelumnya apa? Di body. Ya, di body. Ini tekanannya mirip. Ya, tekanannya mirip. Tapi ini lebih bullish. Yang satu bullish, masih arah naik walaupun nggak terlalu kuat. Yang satu bearish, tapi nggak terlalu kuat juga gitu. Kalau ada pattern ini di chart, ya kemungkinan besar dia akan mengarah sesuai ini, tapi bisa kita bilang 50-50 lah. Karena dia cukup lemah gitu. Mungkin dia naik sebentar, kemudian turun lagi. Begitu. Ya, kita tahu ini buat apa gitu. Jadi sebenarnya kalau ada pola ini di sini, misalkan ini arahnya sedang naik, arahnya sedang turun, terus ada pola ini marketnya ragu berarti kan, dia akan membentuk suatu sideways di sini. Nah ini bisa dibilang dia sideways juga. Nah kalau dia berhasil lewat ke atas ya dia akan ke atas seperti itu biasanya. Ya. Jadi ciri-ciri pemakaiannya seperti ini juga. Bisa seperti itu. Kadang juga ada kalau misalkan dia startnya lagi di atas, dan di atas tiba-tiba ada spinning top nih di sini. Nah kita lihat, ada ini nih. Mana nih? Atas atau bawah gitu. Dia biasanya sebagai permulaan untuk bearish. Ya, untuk bearish atau permulaan untuk sideways gitu, tergantung dia tembus mana ya. Jadi ini menunjukkan tekanan atas dan bawah itu mirip, tapi lebih kemana gitu kan, lebih kemana makanya tergantung dengan si body ini, apakah badinya bearish atau badinya bullish begitu ya. Oke ya. Nah kemudian kita lihat lagi, ini ada beberapa candlestick pattern yang cukup menarik ya. Di sini ada long leg doji, dragonfly doji, gravestone doji, full price doji. Ya. Di sini, nah ini mirip juga seperti yang sebelumnya. Tapi di sini kita bisa bilang sebagai kekuatannya sama gitu. Punya kekuatan yang sama. Kemudian di sini bisa dibilang ini berhasil bertahan dia, ditekan ke bawah. Udah ditekan sampai sini, ditarik lagi ke atas begitu ya. Nah ini bisa seperti itu. Nah kalau di sini udah ditarik sampai ke atas, ditekan ke bawah. Nah ini gravestone doji. Biasanya kita akan menemukan dua pola ini di ujung pergerakan. Misalnya kan tak lagi begini, tiba-tiba bisa muncul begini. Ya, sering banget nih terjadi. Ya, bisa dia bisa buat seperti ini juga sebenarnya. Begitu. Ya, ada variasi lah, tapi intinya adalah seperti ini.
bentuknya. Kalau ini biasanya dia sideways. Kalau daerah-daerah sideways ya beginilah. Dia akan begini dulu. Kemudian dia mau lanjut kemana. Nah ini susah diprediksi biasanya. Jadi kita menghindari trade dari ini. Kita menghindari trade dengan ini gitu. Karena kita nggak tahu, itu 50-50 banget. Ya, kalau long leg doji ya ini kelihatannya memang sideways, bisa sideways. Kemudian sering juga terjadi di kalau dia sedang turun ada seperti ini. Ya, itu ada juga gitu. Ada juga seperti itu. Nah, makanya kita harus mengenali gitu. Kalau kita udah mengenali, enak. Oh, oh, ini ada long leg doji nih, gitu kan. Oke, saya buat seperti ini jadinya. Lewat atas ikut, lewat bawah ikut, gitu. Ya, sama juga dengan ini. Tapi ini lebih kelihatan kalau dia ada tekanan ke atas. Ya, seperti yang kemarin kita ada trabar jam 2 pagi. Ada ini, ya, ada Dragonfly Doji. Nah, ini menunjukkan dia akan naik biasanya. Kalau dia close, candle setelahnya close di atasnya, begitu. Nah, kemudian kita lihat lagi yang lain. Nah, ini single candlestick, ada hammer, ada hanging man. Nah, ini perbedaannya di mana? Perbedaannya di sini doang, di badinya. Ya, open close-nya di mana? Ini open, close. Oke, ini close. Ini open, close. Ya, ini dua-duanya ini menunjukkan kekuatan ya, tekanan. Jadi udah ditarik ke bawah, udah jauh nih, ditarik lagi ke atas. Berarti tekanan dari bawah lebih kuat gitu kan. Tekanan dari bawah, jadi didorong sampai ke atas, berarti kekuatan untuk naiknya lebih tinggi. Makanya sering banget kita ketemu ini di ujung juga. Gitu. Jadi kita akan lakukan apa? Setelah candle di samping, biasanya dia akan ada bullish candle, ya. Dia akan ada bullish candle, kita ikutin gitu. Nah, setelah kalau hanging man biasanya akan berada di ujung, tapi di atas. Biasanya di atas menunggu dia turun. Jadi berubah dari bullish menjadi bearish gitu. Nah, ini menunjukkan kekuatannya. Ya, jadi ditarik ke atas nih. Ditarik ke atas, ditarik turun, tarik ke atas tapi nggak kuat. Seperti itu. Jadi masing-masing candle ini punya story-nya sendiri, punya cerita-ceritanya sendiri. Gitu. Ya. Hanging man, hammer. Tapi biasanya saya lebih suka pakai hammer karena lebih pasti. Biasanya kalau di sini ya nggak susah kelihatannya si hanging man ini. Oke, ini untuk candlestick, single candlestick pattern, ya. Jadi cukup menarik ya. Rupanya masing-masing candle itu punya nama sendiri, juga punya karakter juga gitu. Ya, jadi karakternya seperti itu. Ya, kalau yang sebelumnya ada yang dia bisa menjadi sideways, jadi kekuatan atas dan tekanan atas dan tekanan bawah itu sama gitu. Makanya membentuk doji. Ya, kalau ini kekuatannya udah ditarik turun, bisa naik lagi. Ya, kalau ini udah ditarik turun, diangkat naik, kemudian tekanan lebih kuat dari atas. Ya, ada storiesnya sendiri gitu. Ya, jadi ini cukup menarik lah. Kalau diingat, ya saya tahu lah pasti nggak akan diingat semua. Tapi di sini kita bisa tahu, oh kira-kira akan seperti ini setelahnya, gitu. Makanya kita single candlestick biasanya kita pakai setelahnya, ya kita bisa expect yang setelahnya. Jadi kadang ada orang yang order duluan, limit duluan, atau instant execution duluan. Ya, instant execution ya berarti dia langsung klik buy, klik sell gitu ya. Nah, begitu. Jadi ada yang bisa langsung predict, oh ada hammer nih, saya buy deh gitu kan. Saya buy di sini kan dapat ujung tuh. Ya, dapat ujung. Begitu. Terus dia lihat, oh ada hanging man. Oke. Hanging man kayaknya turun deh.
tapi ini udah di atas banget gitu. Ya udah deh ikut gitu. Ini kalau dikombinasikan dengan support dan resistance makin bagus gitu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi. Jadi ada double candlestick pattern. Double itu ada dua candle yang menjadi satu pola. Kita lihat. Pertama ada bullish engulfing dan bearish engulfing ya. Nah, ini kalau dikombinasiin sama yang sebelumnya akan seperti ini. Begitu. Ya. Ini kan bearish candle. Ya. Kemudian ada bullish candle, tapi yang lebih gede. Yaitu maksudnya engulfing, lebih gede dia. Lebih gede dari yang sebelumnya. Jadi setelah ini misalnya dia akan lanjut naik. Begitu. Jadi ini pola reversal juga, salah satu pola reversal. Ini sering juga ditemuin di chart. Begitu. Ya, ini sering banget ketemu di chart. Nah, ini bullish engulfing, kalau ini bearish engulfing. Bedanya di mana? Satu untuk naik, satu untuk turun. Bedanya di situ doang. Kemudian kita perhatikan dengan open dan close-nya. Open di sini, close di sini kan. Kalau untuk bullish, kalau untuk bearish open di sini, close di sini. Gitu. Kekuatannya ini menurut saya lumayan ya. Ini sering kali terjadi. Jadi ini saya bisa bilang ini 70%. Sangat sering gitu. Nah, sangat sering. Nah, kemudian kita lihat ya. Harami ya, Buddhist harami, bearish harami. Ya, dia membentuk lebih kecil. Ya, dia biasanya berada di ujung. Tapi ini agak sulit ya. Kenapa? Karena kita agak sulit menentukan apakah dia cuman retracement atau dia bagaimana gitu. Saya lebih suka dengan adanya engulfing setelahnya. Kalau di setelahnya nggak ada engulfing, saya nggak berani masuk. Biasanya seperti itu. Nah, ini bearish harami juga akan seperti ini. Jadi polanya adalah dia akan seperti apa? Dia akan membentuk suatu candle tapi yang lebih kecil. Gitu. Tapi ini anehnya dia positif. Ya, seperti retracement. Begitu. Dia seperti retracement. Kemudian di sini juga sama, dia akan muncul tapi seperti retracement. Seperti retracement. Nah, kemudian nggak disangka-sangka next candle-nya akan rupanya berbalik arah. Bisa seperti itu. Ini saya bisa bilang 50%. 50%, 40 sampai 50% ini berhasil. Ya, ini cukup jarang sih. Cukup jarang saya temui karena biasanya harus ada ini. Setelahnya harus ada engulfing. Begitu. Ya. Oke, ini kemudian ya ada nih piercing line dark cloud cover. Ya, kita lihat perbedaannya doang. Oke. Ya, kita lihat perbedaannya di sini. Di sini dia ditarik ke bawah, terus berhasil naik. Tuh, piercing line udah di pierce ke bawah. Ya, maksudnya pierce itu apa? Nih, jadi dia pasti membentuk support dan resistannya masing-masing. Setiap candle itu punya support resistannya masing-masing. Jadi pierce itu dia pierce, berarti dia berhasil menembus si support ini, support dari candle yang sebelumnya. Ya, kemudian setelah pierce balik gitu. Ya, balik menjadi bullish gitu dari bearish. Nah, setelahnya engulfing biasanya begitu ya. Jadi akan seperti ini piercing line, kemudian dark cloud cover mirip juga ya. Dia berhasil menembus di atasnya, kemudian dikembali lagi. Jadi dia berhasil sampai sini, kemudian dia didorong lagi sampai ke sini gitu ya. Jadi ini pola yang sering-sering muncul lah, sering-sering membentuk reversal gitu. Jadi kita kalau menemukan beberapa pattern yang sebelumnya, kalau kita udah tahu, oh itu setelah ini kalau ada candle ini kan seperti ini, wah kita tinggal gampang aja, kita langsung sell di sini atau kita sell di sini
buy di sini gitu kan. Ya. Jadi gampang banget. Jadi intinya adalah kalau piercing ini dia akan menembus dulu, kemudian dia akan melawan. Bisa kadang sampai lebih dari dia. Kalau lebih dari dia kan jadi engulfing. Tapi kalau di sini lebih mirip harami yang sebelumnya, tapi dia masih berada di dalam. Ya, jadi intinya adalah dia berhasil melewati ini, ya, berhasil melewati resistance atau support dari si candle sebelumnya. Ya, jadi candle sebelumnya itu punya resistance dan supportnya sendiri, yaitu high dan low-nya. Ketika salah satu ditembus, terus dia kembali lagi, biasanya dia akan lanjut. Nah, seperti itu. Oke, itu nanti ya, karena ini materinya candlestick. Oke, kemudian ini saya suka banget. Ini tweezer itu gampang banget kelihatannya. Dia mirip hammer dan hangman disatuin gitu. Ya, saya suka dua pattern ini. Ya, dia ada dua ini, ya. Satu udah tolak, terus naik gitu ya. Ini kan candle bearish. Kemudian di sini jadi bullish gitu. Ya, jadi polanya adalah kalau dia mau reversal untuk tweezer kan ada dua, hangman dan hammer. Jadi kalau dari bearish ke bullish harus hangman dulu, kemudian hammer. Ya, tapi kalau untuk bullish itu maksudnya uptrend ya. Dari uptrend ke downtrend. Dia harus yang hammer dulu. Ya, hammernya terbalik. Dan hangman terbalik juga. Gitu. Jadi di sini kita kalau ceritanya bagaimana? Ceritanya itu adalah dia udah sampai sini nih. Udah capek gitu. Terus di bawah rupanya ada yang naikin. Ya, ceritanya seperti itu. Kalau di sini bagaimana? Ini ada yang naikin sampai sini, kemudian diturunin. Itu ceritanya. Makanya terbentuk pola ini. Begitu. Ya. Jadi ini enak banget kalau udah dapat ini, waduh. Ini saya yakin nih langsung beli. Kalau ada ketemu ini, yakin saya langsung. Sering terjadi, ini jarang banget. Makanya rate-nya sangat tinggi. Kalau udah ketemu ini kayak ketemu berlian gitu. Karena ini sangat jarang. Jadi kalau udah ketemu ini, wah, udah yakin lah. Biasanya udah yakin banget. Oke, kemudian